Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Alfian dari Teknik Kimia UB 2020 berNIM 205061110111114 kelas B. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk membahas dua soal yang telah diberikan, yaitu saya memilih untuk membahas soal nomor 1 dan nomor 3 mengenai materi recycle, bypass, dan purge. Oke, langsung saja menuju ke soalnya. Oke, yang pertama ada diperintahkan bahwa kita disuruh untuk menghitung kilogram recycle per kilogram umpan masing-masing pada gambar berikut. Nah, diberikan gambar seperti ini, kita ketahui bahwa umpan masuk ke dalam evaporator, kemudian menghasilkan suatu produk. Sebelum itu terdapat recycle terlebih dahulu, kemudian untuk memperoleh produk A, kemudian masukkan ke dalam sistem kembali, seperti itu ya. Lalu kita membuat sistem mixer ya. Berarti umpan masuk ke dalam sistem, kemudian ada recycle masuk ke dalam sistem. Kemudian untuk menghasilkan A, karena kita di sini untuk memperoleh kilogram recycle, maka kita harus melibatkan stream recycle ke dalamnya. Nah, basis di sini adalah kita menggunakan 1 kg umpan F. Ya, berarti di sini adalah input sama dengan output, berarti F plus R sama dengan A. Berarti F di sini kita telah peroleh 1, berarti 1 plus R sama dengan A. Kita masuk ke dalam neraca massa komponen KCl. Karena sudah diketahui KCl berapa persen di masing-masing stream, baik F, R, dan A, kita peroleh bahwa 20% sama dengan 0,2 ditambah 0,6 itu di dalam R-nya, kemudian 0,4 di dalam A-nya. Nah, 0,2 dikali 1 ditambah 0,6 R sama dengan 0,4 A. Kemudian diperoleh 0,2 tambah 0,6 R sama dengan 0,4 dikali 1 plus R. Kemudian diperoleh sampai seperti ini, 0,2 R sama dengan 0,2, maka diperoleh R sama dengan 1 kg. Maka jumlah recycle kilogram per kilogram umpan, berarti 1 kg recycle per kilogram umpan. Karena kilogram umpannya adalah 1 kg umpan. Sudah. Begitu ya. Ini kita beralih ke soal B. Diberikan gambar seperti ini, bahwa umpan masuk ke dalam sistem, kemudian menghasilkan suatu produk, sebelum itu di recycle untuk memperoleh stream D. Ya, berarti kita menggunakan sistem overall terlebih dahulu ya, karena di sini ada basis sebagai A. A ini adalah 60% ya, 60 kg. Maka di sini sistem overall, F-nya masuk ke dalam A, kemudian A keluar sebagai output, dan P keluar sebagai output juga. Jadi F masuk, outputnya A, terus outputnya P, seperti itu ya. Maka F sama dengan A plus P. A yang kita gunakan sebagai basis adalah 60 kg, maka kita masukkan berarti F sama dengan 60 plus P. Nah, kemudian 0,2 F ini yang ada di umpan ya, A-nya sebagai 20%, berarti 0,2 F sama dengan 60 plus A-nya di P adalah 5%, berarti 0,05. Kemudian kita masukkan F tadi adalah 60 plus P, berarti 0,2 dikali 60 plus P sama dengan 60 plus 0,05 P. Kemudian diperoleh menjadi seperti ini, 0,15 P sama dengan 48, diperoleh P-nya sama dengan 320 kg. Ya. Kemudian karena baru P yang diperoleh dan kita memerlukan umpan untuk memperoleh sistem mixer seperti nanti, maka diperoleh F sama dengan 60 plus P. Berarti 60 ditambah P-nya tadi 320, berarti 380 kg umpan ya. Kemudian kita masuk ke dalam sistem mixer. Sistem mixer di sini seperti yang tadi kita bahas pada soal A, bahwa umpan masuk, kemudian dibalas dengan recycle masuk juga, kemudian menghasilkan D sebagai produk. Berarti F plus R sama dengan D, input sama dengan output. Kemudian kita masukkan nilainya. Sebelumnya F telah diperoleh bahwa nilainya adalah 380, berarti 380 ditambah R sama dengan D. Nah, di sini kita memperoleh neraca massa komponen A, diperoleh dari ini ya. Berarti F sama dengan R sama dengan D. F ditambah R sama dengan D.
Berarti di sini F-nya tadi 0,2, F ditambah R ditambah sama dengan 0,4 D. A-nya ya, 40%. Kemudian F-nya kita masukkan nilainya 380, R-nya tetap karena itu yang dicari. Kemudian D-nya kita masukkan ini substitusi 380 ditambah R. Berarti menghasilkan ini 0,3R sama dengan 76. Maka diperoleh R-nya sama dengan 253,33 kg. Karena yang diinginkan adalah kilogram recycle per kilogram umpan, maka kita dibagi saja kilogram yang ada di recycle dibagi dengan kilogram yang ada di umpan, F yang tadi di sini. Maka diperoleh 253,33 dibagi 380. Maka diperoleh 0,6666 kilogram recycle per kilogram umpan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita beralih. Kemudian kita beralih ke soal nomor 3. Di sini dijelaskan bahwa soalnya menginginkan, saya bacakan ya. Gambar berikut menunjukkan proses pembuatan H2, yaitu dengan mereaksikan CO dan H2 sehingga dihasilkan H2 dan CO2. Dihitunglah komposisi umpan F dan mol recycle per mol H2 yang dapat dihasilkan. Oke. Kemudian diperoleh gambar seperti ini. Maka kita analisa bahwa umpan masuk ke dalam reaktor, kemudian reaktor menghasilkan A-nya memperoleh terdapat H2 3% masuk ke dalam separator, kemudian menghasilkan recycle untuk kembali diolah, kemudian menghasilkan produk juga sebanyak ini. Maka kita ambil basisnya adalah produk saja biar mudah. Lalu kita menggunakan sistem overall terlebih dahulu ya, karena persenan di umpan itu kita belum tahu, persenan di recycle kita belum tahu, masih banyak yang belum kita ketahui, maka kita menggunakan sistem overall. Sistem overall di sini adalah umpan masuk, kemudian menghasilkan suatu produk seperti itu. Biar mudah saja langsung neraca C kita peroleh dari NCO sama dengan NCO2 produk plus NCO produk. Berarti CO yang ada C sama O itu di mana aja sih? Di produk adanya di CO2, adanya di CO sebesar 48% dan 4%. Maka di sini adalah 0,48 ditambah 0,04. Berarti nilainya adalah 0,52 mol. Harusnya ini sebesar 52%. Nanti kita cek ya. Kemudian ada neraca H2. Ini adalah NH2O. H2O ada di mana sih di produk? Ada di H2 sebesar 48%. Maka NH2O sama dengan 0,48 mol. Ini juga harusnya adalah 48% H2O. Kemudian kita cek di komposisi pada umpan ya. Komposisi pada umpan kita peroleh komposisi komposisi CO 0,52 dibagi 0,52 ditambah 0,48 dikali 100% sama dengan 52%. Betul, berarti ya. Kemudian ada komposisi H2O. Kita peroleh tadi sebelumnya 0,48. 0,48 dibagi 0,52 ditambah 0,48 dikali 100%. Ini memperoleh nilai sebesar 48%. Kemudian pada sistem separator, kita langsung beralih ke sistem separator. Ini bahwasanya ini kita menggunakan yang ini untuk memperoleh mol recycle-nya ya. Karena kita melibatkan recycle. Satu-satunya sebenarnya bisa dua. Bisa menggunakan sistem ini, bisa menggunakan sistem ini. Kemudian kita lebih memilih sistem ini karena sudah ada H2 di sini, sudah ada H2 di sini, lebih mudah untuk membandingkannya. Maka di sini A masuk ke dalam separator, kemudian menghasilkan produk ke kanan ya, produk ke kanan dan recycle ke atas. Maka sesuai yang berlaku bahwa input sama dengan output, berarti A sama dengan R plus B. Sebelumnya kita membandingkan dahulu neraca massa pada komponen H2. Nah, di sini ada H2, di sini ada H2. Sebelumnya kita belum tahu berapa mol A-nya. Ya. Di sini H2-nya 0,03 tadi karena 3% ya. 0,03 pada A sama dengan 0,48%. 0,48 karena 48% pada produk H2-nya.
Maka 0,03 sama dengan 0,48 dikali. Nah, produk tadi kita kan sudah menjadikan sebagai basis 1 mol ya. Berarti di sini ada 1 mol. Berarti 0,03A sama dengan 0,48 mol. Berarti A-nya diperoleh sebesar 16 mol. Kemudian kita beralih ke samping pada sistem yang lain. A sama dengan R plus P berarti 16 yang kita peroleh baru saja tadi. Ditambah R, sama dengan R plus P-nya sebagai basis produk. Nanti R-nya diperoleh sebesar 15 mol. Berarti di sini mol recycle per mol H2 yang dihasilkan atau mol H2 produk dapat kita peroleh. Nah, dengan menghitung 15 mol recycle yang di sini R sama dengan 15 mol dibagi produknya berapa H-nya? H2 48%. Berarti 15 dibagi 0,48 diperoleh sebesar 31,25 mol recycle per mol H2 produk. Seperti ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak salah, banyak kata, banyak khilaf dari saya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.